Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Alpi Pratama dengan NPM 21122221082. Di sini saya akan mengkaji apa yang telah saya jalani selama 3 bulan pada matkul kerja praktik. Jadi kerja praktik saya itu berjudul pekerjaan perkerasan kaku menggunakan beton FS45 pada Jalan Raya Haji Gofur Paku Haji dengan STA 0+000 sampai dengan 1+000 atau 1 kilometer. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang identitas proyek saya. Jadi nama proyek saya itu adalah proyek rekonstruksi Jalan Raya Haji Gofur, Kabupaten Bandung Barat yang berlokasi di Jalan Raya Haji Gofur, Kecamatan Ngamprah, Kabupaten Bandung Barat. Yang kedua saya akan menjelaskan sedikit tentang waktu proyek saya dimulai. Jadi saya memulai proyek dengan realisasi yang telah berjalan selama 18% pada tanggal 24 Juni 2025 dan finishing 100% eh, pas tanggal 16 Agustus 2025. Yang ketiga, saya akan menjelaskan tentang tinjauan pekerjaan perkerasan kaku menggunakan beton FS45 pada Jalan Raya Haji Gofur Paku Haji. Yang selanjutnya saya akan menjelaskan struktur organisasi yang ada di proyek saya. Jadi ada beberapa pihak yang terlibat dalam struktur organisasi, yaitu ada pemilik, owner, kontraktor, konsultan, dan masing-masing unsur atau pihak-pihak yang terlibat memiliki tugas dan tanggung jawabnya masing-masing. Jadi keterkaitan mereka tuh adalah pemilik proyek menunjuk konsultan untuk merencanakan dan mengawasi pekerjaan, kemudian konsultan menunjuk kontraktor untuk melaksanakan konstruksi sesuai perencanaan yang telah disusun. Yang selanjutnya saya akan menjelaskan sedikit tentang kurva S yang saya pahami. Jadi di sini saya masuk waktu persentase 18% dan sedikit agak hambatan karena faktor cuaca. Jadi memperlambat proses realisasinya dan di minggu ke-6 sampai minggu ke-7 kita ngebut untuk kejar target dan alhamdulillah hasilnya sesuai dengan timeline yang telah ditentukan. Yang selanjutnya ada peralatan yang kita gunakan untuk membangun proyek rekonstruksi jalan. Yang pertama ada dump truck, ada mesin cutting, ada vibro, dan lain-lain. Yang selanjutnya material yang digunakan. Ada beberapa material yang digunakan seperti semen, dowel, backisting, perataan, agregat halus, dan agregat kasar. Yang selanjutnya di sini saya akan menjelaskan dasar metode pelaksanaan. Jadi untuk dasar metode pelaksanaan, yang pertama kita tuh akan melakukan prepare atau persiapan. Persiapan yang kita lakukan adalah penyiapan tentang peralatan dan personil, peralatan yang digunakan. Yang kedua, kita tuh mengadakan sesi cleaning atau pembersihan. Jadi pembersihan lahan dilakukan menggunakan alat berat berupa ekskavator dan tenaga manusia. Dan yang ketiga, kami melakukan finishing. Mungkin itu bagian daripada last option job desk saya di tempat tersebut, yaitu tentang pekerjaan timbunan. Area yang akan ditimbun tersebut dikupas dengan menggunakan hydraulic demolition hammers. Jadi kesimpulannya, sebelum dilakukannya semua pekerjaan, para pekerja harus memastikan bahwa lahan sudah bersih dari debu dan bebatuan. Fungsinya untuk menghindari beberapa agregat yang masuk ke dalam semen yang akan digelar. Yang selanjutnya, saya di sini akan membahas sedikit tentang pekerjaan layan konkret yang saya ketahui. Pekerjaan LC atau layan konkret disebut disebut LC, lantai kerja untuk pekerjaan rigid pavement. Sehingga lapisan ini bukan termasuk lapisan struktur, namun wajib ada sebelum pekerjaan beton rigid.
Fungsinya hanya sebagai lantai kerja agar air semen tidak meresap ke dalam lapisan bawahnya. Tebal LC ini biasanya 5-10 cm. LC ini pada dasarnya terbuat dari beton dengan bentuk K125 sampai 175. Ada beberapa step eh, untuk menggelar pekerjaan dan konkret ini. Yang pertama ada pemasangan backisting agar semen tidak meluap kemana-mana. Yang kedua ada perataan LC yang berfungsi agar ketika semen yang ditimbun nanti masuk itu udah rata. Dan yang ketiga ada penutupan hasil coran agar hasilnya maksimal. Yang selanjutnya di sini ada pekerjaan rigid pavement. Pekerjaan rigid pavement merupakan pekerjaan jalan menggunakan beton semen sebagai lapisan utama yang berfungsi menahan beban lalu lintas secara langsung. Pada pekerjaan ini digunakan beton mutu tinggi FS 45 MPa dengan ketebalan pelat 20 cm sehingga memiliki daya tahan yang kuat terhadap beban dan umur layan yang panjang. Di sini mungkin stepnya tuh hampir sama seperti pekerjaan yang konkret, cuman di sini agak lebih complicated aja. Yang pertama ada pemasangan backisting, pemasangan dowel, dan sebelum em, semen digelar, kita akan melakukan uji slam agar hasilnya maksimal. Dan setelah uji slam dan lain-lain, semen digelar dan semuanya beres sehingga kita tuh akan melaksanakan perataan permukaan, finishing, dan alur beton atau grooving. Di sini saya akan membahas sedikit tentang permasalahan teknis dan non-teknis yang saya temui pada saat saya melakukan kerja praktik. Yang pertama, ada mutu beton yang tidak sesuai. Jadi hasil uji SLAM merupakan indikator utama untuk menilai konsistensi dan kecelakaan workability beton segar. Apabila hasil uji SLAM tidak sesuai dengan nilai yang direncanakan dalam desain, berarti terjadi perubahan kondisi beton yang dapat mempengaruhi kualitas, pemadatan, dan kekuatan akhir beton. Hasil uji SLAM menunjukkan nilai tidak sesuai dengan mutu beton yang direncanakan, sehingga mobil molen harus kembali ke batching plan. Dan mungkin untuk solusi yang saya temui dan saya realisasikan adalah melakukan pengecekan SLAM test sebelum pengecoran untuk memastikan kualitas beton, berkoordinasi dengan batching plan agar campuran sesuai dengan desain, menolak beton yang tidak memenuhi spesifikasi, pengawasan dilakukan secara ketat agar mutu beton tetap sesuai RKS atau kontrak yang berlaku. Yang selanjutnya ada pemadatan beton. Pada pekerjaan beton, truk molen hanya berfungsi untuk mengangkut dan menjaga beton tetap homogen selama perjalanan ke lokasi pengecoran. Namun dalam praktik di lapangan, sering muncul anggapan keliru bahwa putaran drum pada truk molen dapat membantu proses pemadatan beton. Hal inilah yang menimbulkan berbagai masalah. Pemadatan mengurangi volume di lapangan dibanding volume basah. Dan solusi yang saya realisasikan adalah memasang metering volume pada pompa atau truk mixer, membuat checklist KC tiap muatan, melakukan GPS tracking, mengkalibrasi volume dump truck, serta membuat dashboard harian perbandingan volume dan panjang pekerjaan. Untuk yang selanjutnya saya akan menjelaskan tentang permasalahan non-teknis. Saya menemukan beberapa permasalahan non-teknis selama saya kerja praktik. Di antaranya ada pekerja yang tidak memakai alat pelindung diri dan cuaca tidak stabil. Yang pertama saya akan menjelaskan tentang pekerjaan yang tidak memakai alat pelindung diri atau pekerja non APD. Beberapa pekerja masih ditemukan tidak memakai alat pelindung diri atau APD berupa helm di area pekerjaan, sehingga diperlukan upaya penegakan disiplin dengan cara mandor dan tim K3 memberikan teguran langsung di lapangan. Melakukan pemeriksaan kelengkapan APD di pintu area kerja, mengadakan briefing atau edukasi K3 toolbox mapping setiap pagi untuk meningkatkan kesadaran keselamatan, serta menetapkan sanksi ringan yang bersifat mendidik bagi pekerja yang tidak mematuhi aturan keselamatan kerja. Dan semua yang kita lakukan itu dilakukan secara tegas dan terrealisasi dengan baik. Yang kedua,
di sini saya menemukan masalah non teknis tentang cuaca yang tidak stabil karena eh, sifat alami cuaca itu tidak menentu meskipun seperti kayak di BMKG persentase curah hujan menurun, namun terkadang saya menemui bahwa curah hujan tidak sesuai apa yang seperti ada di data. Strategi mitigasi cuaca dilakukan dengan pemantauan rutin, perakiraan cuaca, dan penjadwalan kerja yang fleksibel. Pekerjaan luar ruang diprioritaskan saat cuaca baik, sementara saat hujan dialihkan ke pekerjaan lain. Material dilindungi, keselamatan kerja ditingkatkan, drainase sementara disiapkan, komunikasi tim diperkuat, dan kondisi cuaca didokumentasikan untuk evaluasi proyek. Jadi kesimpulannya berdasarkan hasil kerja praktik yang saya jalani selama 3 bulan pada proyek rekonstruksi Jalan Raya Haji Gofur Paku Haji menggunakan perkerasan kaku beton FS 45. Di sini saya bisa menyimpulkan bahwa pelaksanaan pekerjaan dilakukan secara sistematis sesuai standar konstruksi jalan, mulai dari persiapan hingga finishing. Penggunaan beton FS 45 dinilai tepat karena memiliki kuat tekan tinggi, tahan terhadap beban lalu lintas berat, serta mampu memperpanjang umur jalan dan meningkatkan keselamatan pengguna. Kerusakan jalan seperti retak, deformasi, dan lubang menjadi dasar pemilihan metode rekonstruksi perkerasan kaku agar diperoleh struktur yang lebih kuat dan tahan lama, sedangkan penggunaan peralatan konstruksi yang tepat sangat menunjang kualitas hasil pekerjaan. Kegiatan kerja praktik ini juga memberikan pengalaman langsung bagi saya terutama dan bagi mahasiswa dalam memahami proses lapangan serta meningkatkan kompetensi dan kesiapan menghadapi dunia kerja. Dan yang terakhir ada saran agar pelaksanaan proyek rekonstruksi jalan, khususnya pekerjaan rigid pavement yang saya jalani selama saya kerja praktik, dapat dapat proyek dapat berjalan lebih baik ke depannya. Perencanaan dan pengawasan proyek perlu ditingkatkan, terutama pada tahap persiapan lapangan dan pengendalian kualitas agar hasil pekerjaan sesuai spesifikasi. Pengujian material seperti SLAM dan uji kuat tekan harus dilakukan secara berkala untuk menjaga mutu beton FS 45 tetap stabil. Manajemen lalu lintas di sekitar lokasi proyek juga perlu diperketat demi keselamatan pekerja dan pengguna jalan. Selain itu, perawatan pasca pengecoran atau yang biasa kita sebut curing dalam bahasa teknik harus dilakukan secara optimal untuk mencegah keretakan dini dan keretakan selanjutnya. Bagi mahasiswa yang akan melaksanakan kerja praktik, disarankan untuk aktif berkomunikasi dengan tim lapangan serta mendokumentasikan setiap proses pekerjaan karena itu yang akan membantu kalian untuk mengisi data-data yang diperlukan oleh kampus tersebut. Mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf jika ada salah kata. Saya Alpi Pratama mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.